Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Wulandari, kelas konversi Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Pembangunan koperasi dan UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa pemerintah bertugas yang pertama menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. Yang nomor dua, memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan kepada koperasi. Pembinaan koperasi dilakukan dengan memerhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi, pemerintah diatur dalam Pasal 261 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi. Keduanya meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas, tangguh, dan mandiri. Ketiga, mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Yang keempat, membudayakan koperasi dalam usaha masyarakat. Dilanjut, dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan koperasi, pemerintah ini pada pasal 62 yang pertama membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Kedua, mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian. Ketiga, memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi. Keempat, membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi. 5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi. Dilanjut, ini masih dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi yang diatur pada pasal 63, menetapkan kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Yang keduanya, menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berdiri diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Di sini masih diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil secara tegas menyatakan tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah yang pertama menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Dan yang kedua, meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Lanjut, mengenai tantangan dalam membangun koperasi dan UMKM. Ya, di sini peranan
koperasi sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen. Koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Adapun peran dari UMKM, sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Selanjutnya ada arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah. Sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional. Keduanya, meningkatnya proporsi usaha kecil formal. Dua, meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya. 4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Selanjutnya, program pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada 5 program pokok, yaitu yang pertama program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Keduanya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Ketiga, program pengembangan kewirausahaan dan unggulan kompetitif UKM. Keempatnya, program pemberdayaan usaha skala mikro. Dan yang kelima, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.